Oke, dialah yang tahu segalanya tentang dunia ini, Ada. Ya, salah satu hal yang ramai sekarang ini ada tentang wanita yang kabarnya memiliki mata unik Senrigan. Namanya memang sepintas seperti Sharingan, tetapi ini adalah jenis yang baru. Oh ya, disclaimer on ya, karena sudah banyaknya yang review gambaran chapter terbarunya nanti, mungkin kita akan membahasnya kalau sudah beneran rilis di tanggal 20, biar dapat detail kejadiannya yang pasti sekaligus. Tapi sekarang kita hanya akan memfokuskan mengenai mata Senrigan dan keistimewaan Ada Kara sendiri. So relax, ini akan sangat menarik, but kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keistimewaan mata Senrigan milik Ada Kara. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, karena cerita ini berupa banyak kata-kata, jadi dengarkan dengan seksama. Nah, kejadian sesaat setelah Code itu sudah sangat jengkel, dimana Bug tidak mau membukakan pintu dimana Ada ini dikurung. Code langsung menjulurkan cakarnya tersebut dan boom, banyak asap keluar dari ruangan itu. Ya, Ada akhirnya muncul. Nah, gambaran visinya itu sangat cantik ya, dengan santai mulai berjalan keluar dari tempat tidurnya itu, dimana dengan sepatu hak tingginya tersebut, dengan mata khas seperti bulan sabit di pupil matanya itu. Di sini kalau kita perhatikan itu mirip sekali dengan lambang keluarga cabang. Ya, seperti yang kita tahu dalam cerita Toneri dahulu lah, bulan sabit. Dan Code mulai mencoba menyambutnya seperti ini. Selamat pagi Ada, saya Code. Maaf sudah membangun kamu secara tiba-tiba. Di sini terlihat Ada ini bodo amat. Ia serasa tidak mempedulikan Code sendiri dan hanya berjalan melewatinya. Nah, yang menarik nih, Code itu merasakan hal aneh di mana jantungnya itu berdetak cepat secara tiba-tiba, dan ia yang hanya melirik Ada karena tidak mempedulikannya itu. Lalu jemari tangannya itu memunculkan cakar yang siap untuk menerkam Ada tersebut. Nah, di sini lagi-lagi Ada itu digambarkan tidak peduli sama Code sama sekali, malahan ketika Code mengatakan, "Berhenti, kau bahkan tidak akan membuatku senang. Saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda, Ada, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Jika Anda tidak memberikan informasi kepada saya hanya akan menghancurkanmu sekarang ini." Dan akhirnya Ada berbicara. "Coba saja jika kau bisa." Dan tanpa basa-basi nih, akhirnya Code itu menyerang dengan tangannya itu. Nah, tetapi uniknya, ketika tangan itu digerakkan, Code ini tidak bisa memajukan tubuhnya lebih jauh lagi, dan ibu jari itu mulai bergetar. Dia sangat panik dan tidak percaya bahwa ia tidak bisa bergerak seperti yang ia perintahkan untuk menyerang Ada. Code yang penasaran itu langsung berteriak, "Apakah ini salah satu kemampuanmu juga?" Dan untuk yang kedua kalinya, Ada itu akhirnya angkat bicara lagi. "Maaf Code, aku tidak mencoba mengabaikanmu sama sekali, tapi aku sudah lama tertidur. Kau tahu, aku mengkhawatirkan tentang bau mulutku saat ini." Lalu Ada menyapa Bug dengan namanya pula, dan Ada melanjutkan, "Tunjukkan Code itu ke bar, dan aku akan ke sana setelah selesai bersiap-siap." Nah, Code sendiri setelah duduk di ruangan itu, ia tambah penasaran lagi nih tentang Ada kepada Bug. "Kau apa pendapatmu tentang Ada, Bug?" Nah, Bug itu mengatakan bahwa Code itu telah jatuh ke dalam pengaruh Ada sekarang ini, dan sepertinya memang benar. Code itu menyatakan di mana jantungnya terus berdetak dengan cepat dari tadi. Bug mengatakan jika Code itu sekarang sangat bodoh, dan salah satu kemampuan Ada adalah mencuri hatimu itu, Code. Itulah kenapa kau tidak bisa menyerangnya beberapa waktu lalu. Kau sekarang telah dipermainkan oleh Ada. Ya, meskipun mata Senrigan sendiri adalah kecurangan, dimana itu sangat aneh, itu hanyalah mata yang dimiliki oleh Ada sendiri. Dan disinilah Code yang tambah terkesan kepada Ada Kara. Lalu scene itu berganti ke Ada setelah ia bersih-bersih dan melihat ke cermin. Ia mulai berjalan dan menghampiri Code saat itu, sembari menjelaskan kekuatan dojutsunya itu tidak seperti yang persis dibayangkan oleh Code. "Code, kau terlalu berlebihan. Kekuatanku itu tidak terlalu bagus." Saat itu Ada menjelaskan lebih detail lagi. Misalnya, kemampuanku ini seperti kamera pengintai yang mana ditempatkan di setiap ruangan di seluruh tempat saat ini, dan Anda bisa mengaksesnya kapan aja. Anda dapat menyapu semua hal sepanjang hari, dimana pada dasarnya ini adalah mata yang sangat membosankan. Kau bisa melihat yang menarik sesekali saja. Oh ya, di sini Ada itu juga tahu jika Isiki ini sudah mati. Ada bahkan mengetahui soal kekalahan Isiki yang memalukan itu. Dia bahkan mengatakan bahkan jiwa Isiki yang telah meninggal masih saja merengek. Nah, mendengarkan beberapa penjelasan Ada itu, Code terkejut dengan mata Senrigan itu. Ia bahkan bertanya lebih jauh soal dojutsunya tersebut. Nah, Ada itu mengatakan hal-hal yang bisa dilihat meskipun itu sangat sulit dijelaskan, dimana
ia bisa melihat ke momen-momen adegan dengan tepat, dan dia juga bisa melihat ke momen di masa lalu. Namun dia tidak bisa melihat ke momen sebelum dirinya lahir. Jadi jika kau bertanya tentang berapa tahun bisa melihat ke masa lalu, jangan tanya saya untuk menjawab hal-hal yang sangat bodoh itu, Quote. Nah, itulah yang dikatakan oleh Aida Kara. Nah, selepas itu Quote ini juga menanyakan, apakah kau bisa melihat ke masa depan juga, Aida? Nah, Aida kembali mengatakan nih bahwa itu tidak mungkin. Saya itu tidak memiliki kemampuan melihat ke masa depan, dan Anda tahu saya hanya bisa melihat ke masa kini secara langsung atau mengambil adegan dari masa lalu. Dan dari jawaban itu semua, Aida juga menambahkan dan menebak bahwa alasan Quote menemuinya adalah ingin tahu cara melepas limiter yang telah ditanamkan Amado ke tubuh Quote sendiri. Dan inilah momen yang membuat Quote itu sangat takjub lagi, di mana Aida ini benar-benar bisa melihat niatnya dengan sangat jelas. Oke, Quote mengatakan selain itu ia juga ingin membunuh Hokage Naruto dan Uchiha Sasuke, namun ia ingin menghindari masalah tersebut jika Aida bisa membantunya. Namun di sini Aida itu menjelaskan jika semua itu hanyalah Amado yang bisa melepaskan limiter itu, di mana mata Amado untuk melihat autentikasi itu, dan kata-kata Amado sendiri yang bisa mengeluarkan perintah. Dengan kata lain, Aida tidak bisa melihat kata perintah dari Amado itu. Nah, di sini Aida itu juga menambahkan bahwa mata Amado ini tidak sesederhana itu, karena mata Amado itu telah dimodifikasi dengan sains ninja yang sangat rumit. Jadi Kage Bunshin tidak bisa untuk menirunya. Artinya, kau harus memaksa Amado untuk bekerja sama, atau salah satunya pilihan adalah pergi menemui Amado dan mencungkil mata tersebut. Nah, di sini Aida itu menambahkan bahwa tidak ada gunanya menyerang Konoha sendiri saat ini. Hal ini memicu terhadap apa yang terjadi kepada Delta Kara saat itu. Lalu Quote yang menanyakannya, apakah Anda juga membenci Amado, Aida? Apakah karena ia memodifikasi tubuhmu itu? Oke, disinilah Aida itu mengatakan seperti ini kebenaran tentang Amado. Sebelumnya Quote, apakah kau menyukaiku? Ya, aku menyukaimu, jawab Quote. Aku telah terobsesi denganmu cukup lama sekarang, dan begitulah perasaanku sebenarnya. Tetapi di sini bersamaan, aku juga penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Perasaan ini sepertinya benar atau benar-benar palsu. Karena kemampuan sendiri itu, Quote merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Aida sendiri. Namun di sini Quote juga menambahkan untuk jangan salah paham, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan personal Quote sendiri. Quote hanya ingin tahu tentang kemampuan milik Aida itu dan berharap mulai sekarang bisa menjadi partner untuk bekerja sama. Nah, akhirnya Aida itu menjelaskan semuanya bahwa Quote sebenarnya itu tidak baik untuk Aida, dan semua orang adalah budak tawanan Quote. Tidak peduli siapa mereka, dan apakah kamu mengerti betapa membosankannya hal-hal seperti itu. Budak tawanan di sini bermaksud adalah budak cinta sepertinya. Dan terlepas bagaimana perasaan Quote ini, menurut Aida, Quote bukanlah orang yang paling ingin mengetahui informasi itu. Dia melanjutkan dengan menambahkan bahwa ia tidak yakin apakah orang biasa bisa jatuh cinta dengannya tersebut. Dan dia itu memahami niat mereka yang sebenarnya tentang perasaan mereka sendiri. Nah, itu semua terjadi karena kemampuan Aida sendiri adalah mencuri hati mereka, di mana itu melawan keinginan mereka sendiri. Jadi ini adalah jawaban yang benar-benar pas atas pertanyaan Quote sebelumnya. Dan kau tahu Quote, Amado merebutnya dari saya. Kemampuan untuk mengalami rasa cinta yang penuh dengan gairah, dan aku tidak memaafkannya untuk itu. Itulah sebabnya aku membenci Amado. Jadi sepertinya Amado di sini itu mengambil sesuatu dari diri Aida sendiri, dan mungkin kita akan ketahui setelah chapternya itu rilis nanti. Nah, inilah hal yang membuat Quote itu menyimpulkan jika selama ini Boro juga menjadi budak tawanan untuk Aida sendiri, dan itulah kenapa dia tidak bisa membuangnya. Namun satu pertanyaan mendasar Quote, kenapa Jigen bisa melakukan itu dan memerintahkan untuk membuangmu saat itu? Ya, Aida itu menjelaskan jika Jigen adalah pengecualian untuk semua hal itu, jadi Aida ini tidak bisa mencuri hatinya sama sekali. Dan di sini terungkap fakta jika ada dua jenis hati yang bahkan tidak bisa dicuri oleh Aida. Pertama adalah saudara-saudara, dan kedua adalah Otsutsuki. Pertanyaannya, siapa nih saudara-saudara milik Aida sendiri? Apakah Amado itu? Nah, Aida juga sempat menyinggung soal Kawaki. Bukankah dia seorang Otsutsuki juga, Quote? Nah, Quote langsung paham jika Kawaki mungkin tidak terpengaruh kemampuan Aida, dan dia bisa menjadi subjek untuk hal itu. Cinta biasa, penuh gairah dan yang diinginkan. Mungkin Kawaki akan terlihat pangeran di mata Aida, begitupun Boruto yang memiliki karma seperti Kawaki. Dan di sini Aida itu mengatakan seperti ini. Ya, Boruto kun dia sangat bagus dan keren juga. Oh ya, sebagai penutup, Aida ini juga mengetahui jika para Kage sekarang itu telah melakukan konferensi, yaitu mencari keberadaan Quote sendiri. Namun mereka kesulitan menemukan di mana Quote sekarang karena berada di dimensi lain. Dan Aida tahu tentang detail semua hal itu. Lalu di sini Aida dan Quote itu bersulang bersama untuk tujuannya masing-masing. Jadi nggak sabar lagi nih baca full chapternya nanti dan cerita Boruto ke depannya, apalagi soal cerita tentang Aida Kara sendiri.
Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang Aida dan Shenringanya itu guys. So itulah tadi pembahasan kita mengenai keistimewaan Aida Kara. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.